Bante. Mau tanya persamaan atau perbedaan antara sati sampajanya dengan yoni manasikara itu apa Bante? Apakah dalam hal cara pengaplikasiannya Bante? Terima kasih Bante. Iya. Memang dua hal ini tampaknya sinonim. Jadi yoniso manasikara ini adalah perhatian yang bijak juga. Yoniso adalah bijak, manasikara adalah perhatian. Sementara sati sambajanya adalah perhatian dan kebijaksanaan. Sati sambajanya, sati adalah perhatian juga, sambajanya adalah kebijaksanaan. Tampaknya sinonim. Dan keduanya memang bagian dari pengembangan batin yang harus dimunculkan. Hanya kalau kita melihat dari berbagai khotbah dan juga pengaplikasiannya, yoniso manasikara ini sifatnya lebih luas. Sementara sati, terutama sati sambajanya itu bagian dari yoniso manasikara. Tetapi di dalam yoniso manasikara pasti ada sati sambajanya. Nah, kenapa saya katakan yoniso manasikara itu adalah lebih luas? Kalau Anda mungkin suatu saat ada kesempatan membaca khotbah kedua dari Majjhima Nikaya, Sabha Sawasutta. Di sana ada 7 cara untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, 7 cara ini adalah yoniso manasikara. Yoniso manasikara secara ringkas artinya adalah perhatian terhadap apapun objek atau apapun pengalaman yang ketika perhatian itu diarahkan ke sana, pikiran-pikiran yang buruk itu semakin berkurang, yang baik itu semakin berkembang. Artinya orang demikian punya perhatian yang bijak. Sementara ketika seseorang mengarahkan perhatiannya terhadap apapun pengalaman, ternyata yang baik-baik itu semakin berkurang, bahkan lenyap. Yang buruk-buruk semakin berkembang, bahkan yang tadi tidak ada menjadi muncul, itu adalah ayuniso manasikara. Perhatian yang tidak bijak. Maka kemudian ada 7 hal yang bisa dipraktikkan untuk pelenyapan kotoran batin. Yang pertama adalah dasana pahatabasava. Ada kotoran-kotoran batin yang harus ditinggalkan, dilenyapkan dengan cara dasana, pandangan terang. Dengan cara mengamati batin dan jasmani untuk tidak memunculkan, yaitu keakuan. Nah, itu adalah juga bagian dari yoniso manasikara. Yang kedua adalah indriya sangwara. Ada kotoran batin yang bisa dilenyapkan dengan apa? Mengendalikan indera-indera kita. Ketika melihat objek, kemudian ada kotoran batin, dikendalikan. Nah, ketika melakukan demikian, itu adalah juga perhatian yang bijak. Kemudian juga ketika seseorang, setiap hari makan, itu juga bagian dari yoniso manasikara, makan tetapi dengan perenungan bijak. Saya makan bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan, bukan untuk mempercantik, memperindah diri, tapi hanya untuk melangsungkan kehidupan saya, untuk membantu kehidupan bermoral. Makan dengan perenungan yang bijak sehingga kotoran batin itu tidak muncul gara-gara makanan, itu juga yoniso manasikara. Disebut padi sewana pahatabasava. Kotoran batin yang harus ditinggalkan, dilenyapkan dengan cara apa? Menggunakan secara bijak. Bahkan ketika Anda bermeditasi, rasa sakit muncul, di sana memunculkan kesabaran, Anda bertahan dengan rasa sakit yang muncul, bersabar di sana, itu juga bagian dari yoniso manasikara. Kenapa? Karena dengan bersabar, seseorang akan terlatih. Di mana
ada kotoran-kotoran batin yang muncul ketika seseorang tidak bisa bersabar, tetapi dengan bersabar, kotoran batin tidak muncul. Karena kekuatan dari bersabar, itu yoniso manasikara. Ketika kemudian kita bertemu dengan orang yang tidak baik, orang yang buruk, orang yang nanti mengarahkan kita ke dalam kejahatan, kita menghindar atas pemahaman kalau saya mengikuti dia, nanti saya ikut dengan cara dia dan akan terjerumus. Nah, itu saja sudah merupakan yoniso manasikara. Dan ketika seseorang mengembangkan 7 faktor pencerahan, yang salah satunya adalah sati. Kenapa saya katakan sati itu bagian dari yoniso manasikara? Ketika orang mengembangkan 7 faktor pencerahan, ada sati perhatian, ada penyelidikan terhadap objek tersebut, dhamma vicaya, ada semangat, ada kegiuran, ada ketenangan, ada konsentrasi, mengembangkan keseimbangan batin. Mengembangkan demikian, itu juga adalah yoniso manasikara. Maka yoniso manasikara ini tampaknya itu lebih luas. Dan sati sampajanya, sati itu adalah bagian dari 7 faktor pencerahan. Sementara sampajanya itu juga sinonim dengan dhamma vicaya. Jadi faktor pencerahan yang kedua. Maka kemudian sati sampajanya seperti lebih, ya kita boleh mengatakan itu lebih, lingkupnya itu lebih sedikit ketimbang yoniso manasikara. Akan tetapi di dalam yoniso manasikara pastinya di situ ada sati sampajanya. Karena tidak mungkin orang kemudian bisa terarah untuk melenyapkan yang buruk tanpa adanya perhatian. Tanpa adanya juga kebijaksanaan. Pasti ada perhatian, ada kebijaksanaan di sana. Jadi demikian ya. Semoga bisa dipahami. Ya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Yang belakang dulu ya. Selamat malam Bante, tolong tanya apa yang dimaksud dengan meditasi cinta kasih atau metta bhavana? Kan di agama Buddha juga ada 2 ya, pertama meditasi pernafasan dan meditasi cinta kasih. Terima kasih Bante. Iya, sebenarnya meditasi itu banyak jenisnya. Dan secara garis besar pengembangan batin itu sebenarnya dibagi menjadi 2, yaitu pengembangan ketenangan dan pengembangan kebijaksanaan dengan istilah samatha dan vipassana. Pengembangan ketenangan itu adalah pengembangan batin yang memang orientasinya adalah batin menjadi tenang. Salah satunya meditasi cinta kasih atau metta bhavana. Metta bhavana adalah pengembangan batin agar batin menjadi tenang. Dan dalam meditasi ini, seseorang memunculkan kondisi batin yang bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, bebas dari keinginan untuk menyakiti di dalam batin sendiri. Maka dalam pengembangan yaitu cinta kasih, yang pertama adalah merenungkan dalam batin, meyakinkan dalam batin bahwa tidak ada kebencian dalam batin, tidak ada permusuhan dalam batin, tidak ada keinginan untuk menyakiti dalam batin, sehingga batin menjadi bahagia. Nah, ketika batin menjadi bahagia karena tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada keinginan untuk menyakiti terhadap siapapun, baru kemudian memancarkan ke yang lain. Dengan merenungkan bahwasanya semoga orang lain juga berbahagia. Artinya berbahagia seperti saya. Semoga orang lain juga bebas dari kebencian. Semoga orang lain bebas dari permusuhan. Semoga orang lain juga bebas dari keinginan untuk menyakiti. Nah,
pengembangan cinta kasih itu dikembangkan sedemikian rupa untuk batin kita agar menjadi tenang, tenang karena bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, dan bebas dari keinginan untuk melukai, dan kemudian akan semakin berkembang kalau kemudian dipancarkan ke yang lain, memberikan pengharapan terhadap orang lain juga seperti kita, seperti saya yang bebas dari kebencian, yang lain juga bebas dari kebencian. Seperti saya yang bebas dari permusuhan, yang lain juga bebas dari permusuhan. Seperti saya yang bebas dari keinginan untuk menyakiti, yang lain juga sama. Seperti saya yang berbahagia, yang lain juga berbahagia. Nah, itu adalah pengembangan cinta kasih. Bisa dipancarkan kepada seseorang secara spesifik atau secara universal. Dengan kata lain, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan. Itu bisa dilakukan. Nah, itu adalah meditasi meta bawana cinta kasih. Dan itu dianjurkan untuk dikembangkan. Utamanya adalah untuk mendapatkan ketenangan dengan cara batin yang bebas dari kebencian. Begitu ya. Ya. Mandami Bante, saya Rusli dari Tangerang. Bante izin bertanya, waktu tadi ketika meditasi jalan, ada rintangan batin yang berkaitan dengan orang yang saya cintai atau sayangi itu. Bante. Ketika itu muncul, berusaha memunculkan kebijaksanaan bahwa ini kemelekatan. Ketika itu hilang, tapi kemudian muncul lagi Bante dengan yang lebih besar. Pertanyaannya Bante, apakah ketika kondisi seperti itu cukup dengan memunculkan kebijaksanaan dan daya upaya benar? Terima kasih Bante. Ya, sebenarnya belum jelas rintangannya seperti apa, karena ingatan terhadap orang yang dekat belum tentu memunculkan kotoran batin. Muncul kekhawatiran terjadi sesuatu yang mencelakakannya atau apa demikian Bante. Ya tentunya sesuai dengan apa yang menjadi penyebab adalah kekhawatiran atau kegelisahan terhadap orang tersebut. Ya harus diingat bahwasanya apa yang muncul pada waktu itu hanya sekedar pikiran. Sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Bahwasanya kita harus dimunculkan sebuah kebijaksanaan. Kita tidak bisa memastikan 100% apa yang terjadi ke depannya. Karena apa? Kita tidak tahu apakah yang kita khawatirkan itu terjadi atau tidak terjadi. Alih-alih kemudian kita khawatir dengan hal tersebut, ya hidup saat ini dan sekarang. Dan itulah latihan kita. Memang pikiran kita itu selalu terarah untuk berpikir-pikir tentang yang sudah terjadi, yang lampau, yang biasanya kalau memikirkan yang lampau, yang muncul adalah penyesalan. Kenapa? Apakah yang lampau itu menyenangkan atau tidak menyenangkan? Ujung-ujungnya adalah penyesalan. Kalau yang lampau itu menyenangkan, kemudian sekarang muncul penyesalan. Karena apa? Kenapa kok sekarang tidak seperti yang lampau? Kalau yang lampau itu adalah tidak menyenangkan, juga penyesalan juga. Kenapa yang lampau terjadi demikian? Muncul trauma dan sebagainya. Nah kemudian, kalau tidak berpikir yang lampau, kemudian berpikir yang akan datang, yang belum terjadi. Menjadi gelisah, menjadi khawatir. Kalau kita berpikir yang akan datang, itu dipikirkan sebagai sesuatu yang menimbulkan penderitaan,
yang tidak disukai, maka muncul kegelisahan, kekhawatiran, kesedihan. Tapi kemudian juga memunculkan kegelisahan di mana di sana keinginan yang muncul. Padahal apapun yang kita pikirkan berkenaan dengan yang akan datang, itu sesuatu yang belum terjadi. Tetapi itulah habit kebiasaan dari pikiran kita. Selalu pergi ke masa lampau dan yang akan datang. Dan itulah pula kemudian kita melatih batin untuk kembali ke saat ini dan sekarang. Maka Sang Buddha mengatakan, atitang nan wagameya nak padikangka anagatang. Nak padikangke anagatang. Yada titang pahinantang apatan ca anagatang. Jangan kembali ke masa lampau. Dan jangan pula berharap yang akan datang. Karena yang lampau telah ditinggalkan, yang akan datang belum tiba. Kita tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya berkenaan dengan yang akan datang. Tidak tahu, kita sudah berpikir gelisah, ternyata tidak terjadi apa-apa. Kan rugi sendiri kan. Tapi kemudian, pacu pananca yudamang tata wipasati. Maka kita diarahkan untuk senantiasa melihat apa yang saat ini sekarang sedang terjadi dengan kebijaksanaan. Wipasati itu adalah melihat dengan kebijaksanaan. Itu adalah wipasana, dengan kebijaksanaan. Apa yang sedang terjadi. Pernah suatu kali ada seseorang yang datang kepada Sang Buddha. Kemudian begitu heran. Kenapa ini ada para biku pada zaman Sang Buddha tentunya. Mereka itu hidup selibat. Makan sehari hanya sekali. Tinggalnya di hutan. Tapi kok mereka kelihatan tidak gelisah. Tidak ada kekhawatiran. Itu betul-betul menjadi satu keheranan bagi orang tersebut. Karena kan umumnya yang namanya manusia itu selalu berpikir bahagia itu kan kalau pertama adalah punya istri atau suami. Semakin banyak istrinya semakin bahagia. Betul tidak? Oh enggak ya. Semakin menderita ya. Bahagia itu kan kalau tinggalnya di tempat yang rame. Ada wifi, ada internet, banyak orang bisa berkomunikasi. Bahagia itu kan kalau bisa makan apa saja, sesuka hatinya, kapan saja. Tetapi ini sudah hidup selibat menyendiri, tidak ada istri, tinggalnya di hutan, bukan di keramaian, dan makan hanya sekali sehari. Kok mereka kelihatannya tidak ada kegelisahan, tidak ada kekhawatiran, tenang, betul-betul malahan lebih happy daripada yang lainnya. Kenapa? Itulah kemudian Sang Buddha menjawab. Karena mereka tidak menyesali yang lampau, tidak merindukan yang akan datang. Dan mereka hanya hidup saat ini dan sekarang. Menyesali yang lampau, merindukan yang akan datang, diibaratkan seperti tanaman menjalar yang terpotong layu. Tetapi para biku ini karena tidak menyesali yang lampau, tidak merindukan yang akan datang, hidup saat ini dan sekarang, hatinya menjadi damai, tidak gelisah, tidak khawatir. Tapi tentu itu juga membutuhkan latihan. Karena selama ini ya batin setiap orang itu telah terbiasa untuk selalu berpikir-pikir yang lampau dan yang akan datang. Nah kalau kita bisa merenungkan itu, utamanya merenungkan
manfaat dari hidup saat ini dan sekarang, manfaat dari latihan untuk kembali ke saat ini dan sekarang, lama-kelamaan juga menjadi kokoh. Kegelisahan tidak akan mudah muncul. Kekhawatiran tidak akan mudah muncul, tetapi batinnya cenderung menjadi damai. Ya. Apakah kemudian harus hanya dimunculkan kebijaksanaan dan usaha? Ya memang. Perhatian ada tentu, karena ada perhatian kan jadi tahu kan. Kemudian oh ini juga tidak baik, kegelisahan, kekhawatiran, maka munculkan kebijaksanaan. Ini tidak baik, ini tidak sesuai, padahal belum tentu terjadi, hanya pemikiran semata, maka harus ada upaya untuk meredam, disadari, ditenangkan, dicatat. Kemudian kembali kepada meditasinya. Artinya kembali kepada objek yang diperhatikan. Nanti muncul lagi. Akan muncul lagi seperti tadi, seekor sapi tadi. Akan muncul lagi. Tapi kalau setiap muncul, disadari, ditenangkan. Diupayakan untuk ditenangkan. Lama-kelamaan kekuatan dari kegelisahan itu akan semakin melemah. Nah, kalau punya pengalaman demikian, itu nanti akan menjadi senjata. Kapanpun kegelisahan muncul, ya itu akan kemudian kembali senjata yang sudah pernah diasah itu akan kembali. Perhatian muncul, kebijaksanaan muncul, ada upaya untuk menenangkan. Kembali ke saat ini dan sekarang. Begitu ya. Wandami Bante, selamat malam. Ya, Bante, saya pernah membaca tentang 16 tahapan Anapanasati. Beberapa kali baca kurang paham sih Bante. Mungkin yang awal-awal paham, tapi yang belakang-belakang bawahnya itu agak kurang paham. Lalu saya sempat berpikir, oh banyak juga ya tahapannya seperti itu. Apakah ini memang harus dipraktekkan 16-16-nya ini, Bante? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua boleh Bante? Mengenai ketika kita bermeditasi, lalu muncul sensasi atau gambaran-gambaran. Apakah itu pertanda kemajuan dalam praktik latihan kita, dalam artian ke arah konsentrasi sih Bante? Apakah konsentrasi kita semakin baik dengan adanya sensasi atau gambaran seperti itu? Terima kasih. Iya. Memang di dalam Anapanasati Sutta, khotbah tentang objek perhatian keluar masuknya nafas, di sana ada 16 tahap yang disampaikan oleh Sang Buddha. Memang secara umum 16 tahap ini adalah demikian. Itu memang diawali dari tahapan yang paling sederhana sampai tahapan terakhir yang itu adalah paling mendalam secara umum. Untuk awal-awal bisa dikatakan tahapan demikian memang harus demikian. Untuk yang awal-awal. Terutama adalah 4 tahap pertama. Itu memang mau tidak mau batin kita dalam memahami atau dalam memperhatikan objek akan demikian. Awalnya dalam kita bermeditasi yang terpenting adalah ada perhatian terhadap keluar masuknya nafas. Bahkan ini awal sekali, bahkan belum masuk ke dalam tahap. Maka kan di situ hanya Sattva Asasati, Sattva Pasasati paling awal. Dan itu belum masuk dalam 16 tahap. Nah, yang terpenting adalah pertama, kita punya perhatian. Ketika nafas masuk, kita tahu ada perhatian. Ketika nafas keluar, kita tahu ada perhatian terhadap nafas keluar. Itu yang paling awal sekali. Kemudian masuk ke dalam tahap di mana seseorang mulai akan punya perhatian, mulai muncul pengetahuan. Oh ternyata ada nafas yang panjang, ada nafas yang pendek. Nah jadi ada perhatian terhadap ada nafas panjang, ada nafas pendek. Awalnya hanya sekedar pokoknya tahu nafas saja. Gak usah dipikirkan ini nafas panjang atau pendek. Tapi lama-kelamaan seiring dengan perhatiannya berkembang, maka muncul pemahaman ada nafas panjang, ada nafas pendek. Apakah nafas panjang pendek pada saat nafas masuk, atau nafas panjang dan pendek pada saat nafas keluar?
Nah, baru kemudian ada tahap selanjutnya, di mana memang sudah mulai melatih. Maka di dalam Anapanasati di sana ada istilah sikati. Kalau awalnya kan hanya pajanati, hanya sekedar tahu saja. Tahu bahwasanya nafas panjang, nafas pendek. Tapi kemudian ada sikati, melatih. Jadi melatih apa? Untuk bisa memperhatikan keseluruhan nafas. Jadi sabak kayang parisang wedeti. Jadi merasakan keseluruhan, memang dalam arti dalam bahasa Pali, kaya itu jasmani. Sabak kayang artinya seluruh jasmani. Tetapi di situ mengacu kepada keseluruhan nafas. Jadi melatih untuk melihat keseluruhan nafas. Artinya nafas dari nafas masuk sampai nafas keluar itu diketahui secara keseluruhan. Ya sebenarnya pada saat kita mengetahui keseluruhan nafas itu juga mengetahui keseluruhan jasmani juga. Kenapa? Karena nafas ini juga manifestasi dari keseluruhan jasmani. Maka Anda ketika bermeditasi, walaupun memperhatikan nafas, Anda pun juga bisa merasakan keseluruhan jasmani. Mengetahui keberadaan dari jasmani. Nah, sehingga semakin kita punya perhatian setiap momennya dalam yaitu keseluruhan nafas dari nafas awal sampai nafas akhir, artinya itu juga bagian dari sabakaya, seluruh jasmani. Walaupun seluruh jasmani nafas, tetapi juga keberadaan dari jasmani juga akan terperhatikan. Nah, baru kemudian tidak hanya memperhatikan nafas, tetapi juga secara keseluruhan, tahap selanjutnya adalah bagaimana nafas ini kemudian menjadi tenang. Jadi pasambayang kaya sangkarang. Jadi nafas itu menjadi tenang. Nah, setelah nafas menjadi tenang juga harus mengalami bagaimana batin juga menjadi tenang. Nah, kalau tahap yang awal-awal ini itu memang ya kita bisa mengatakan itu adalah tahapan. Tapi untuk selanjutnya bahkan di dalam kitab ulasan juga untuk selanjutnya itu sebenarnya lebih mengacu kepada pengalaman-pengalaman dari pencapaian jana. Maka sudah mulai muncul piti, mulai muncul suka. Itu adalah pengalaman yang sudah di sana disertai dengan jana. Tetapi juga tidak hanya jana. Karena kemudian ketika dia keluar dari pengalaman tersebut, kemudian merenungkan sifat ketidakkekalannya, atau sifat duka, atau sifat dari ketanpa diriannya, itu juga akan muncul piti juga. Akan muncul suka juga, tetapi itu sudah bagian dari vipassana. Dan itu bisa random. Kalau untuk hal itu bisa random. Tetapi kalau untuk yang awal-awal dalam tahapan yang awal pelatihannya itu memang itu bisa dikatakan betul-betul tahapan. Dari tahapan yang paling sederhana lama-kelamaan menjadi mendalam. Artinya dalam konteks nafas dari yang hanya sekedar mengetahui nafas sampai kemudian tahu nafas panjang, nafas pendek, kemudian nafas menjadi diketahui secara keseluruhan, menjadi tenang. Nah, itu adalah tahapan. Tetapi tentu tahapan demikian tidak harus kemudian semua orang mengalami, tidak. Mungkin ada beberapa orang yang memang sudah punya katakan kapasitas, bahkan begitu duduk tidak langsung kemudian sekedar tahu nafas, tetapi langsung bisa menjadi tenang. Langsung bisa keseluruhan nafas bisa tersadari dan juga tenang. Itu juga bisa terjadi pada seseorang, tidak harus berawal dari tahapan yang pertama. Nah, jadi memang demikian. Kemudian untuk yang kedua, sensasi dan persepsi, gambaran. Tergantung sensasi dan gambaran yang muncul ini munculnya dari apa? Munculnya dari batin yang tenang, batin yang memang sudah bebas dari 5 rintangan batin, atau hanya sekedar muncul karena kita mencari. Kalau memang itu betul-betul muncul dari lenyapnya 5 rintangan batin, kemudian di sana akan memunculkan gambaran tertentu, karena sebenarnya kalau kita bicara tentang meditasi, yang namanya gambar itu adalah sanya. Jadi kalau orang bicara tentang nimitta,
itu adalah sanya, gambaran batin. Dan nimitta itu adalah gambaran batin. Sanya pun adalah gambaran batin. Dan dari awal seseorang menggunakan objek meditasi, itu sudah ada nimitta. Sudah ada nimitta. Cuma nimittanya itu masih buram. Ya sebagai contoh, kita bisa mengenali objek itu karena apa? Karena sanya. Karena nimitta, karena gambaran batin. Kita bisa mengenali objek. Artinya pada saat kita misalnya memperhatikan keluar masuknya nafas, kita bisa tahu ada nafas masuk, nafas keluar. Itu karena apa? Karena persepsi, karena gambar. Apakah itu gambar berkenaan dengan hidung, atau gambar berkenaan dengan nafas yang kemudian terprojeksi, terpersepsi menjadi gambar tertentu, sehingga kita bisa mengenali ada nafas masuk, nafas keluar, itu juga sebenarnya adalah nimitta. Hanya kemudian ketika batin semakin tenang, 5 rintangan batin semakin lenyap dan bahkan tidak ada, nah disitulah persepsi atau nimitta yang muncul akan berbeda. Kalau tadi munculnya itu masih buram, masih gelap, tidak jelas. Tetapi adalah tanda, itu adalah gambar juga. Tetapi dengan 5 rintangan batin tidak ada, batin semakin tenang, semakin kokoh, semakin terkonsentrasi, setiap momennya semakin terperhatikan, objek yang diperhatikan, maka itu memunculkan gambaran batin yang berbeda. Yang kemudian beberapa orang melihat seperti cahaya. Itu adalah manifestasi dari objek yang diperhatikan. Bukan sesuatu yang datang dari luar, datang ke sini, tidak. Itu objek yang diperhatikan. Objek yang diperhatikan memunculkan gambaran atau nimitta atau sanya yang sesuai dengan objek yang diperhatikan. Nah, kalau itu muncul dari situ, tandanya memang batin mulai ada kemajuan. Dan apa itu sensasi? Sensasi tidak lain adalah perasaan. Tentu dengan batin yang terkonsentrasi, batin yang penuh perhatian setiap momennya terhadap objek, batin yang tenang pada waktu itu, ya jelas akan memunculkan sensasi atau perasaan yang menggembirakan. Perasaan seperti kegiuran. Itu pasti akan muncul di sana. Kalau itu munculnya demikian, artinya itu baik. Tapi kalau kemudian masih ada kegelisahan, masih ada bahkan ada ketegangan yang muncul, yaitu artinya masih harus dievaluasi. Ya, gitu ya. Selamat malam Bante. Baik. Bante, saya mau tanya, jadi sejak pertama kali saya belajar meditasi itu saya lebih banyak memperhatikan bagaimana apa yang saya pelajari dalam meditasi itu bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari supaya tidak jadi dikotomi kayak waktu meditasi ya udah ini, terus waktu kehidupan sehari-hari berbeda lagi gitu. Hanya sampai sekarang saya masih bingung untuk menerapkan yang berfokus pada saat ini, Bante. Jadi pernah satu kali saat meditasi saya merasakan punggung itu sakit sekali. Nah di dalam sesi itu saya berpikir punggung saya terasa sangat sakit karena saya mikirnya itu, aduh saya ini sudah sakit punggung berapa lama, terus mau berapa lama lagi saya sakit punggung seperti ini gitu. Jadi berpikir yang lampau dan mengkhawatirkan yang akan datang. Kemudian kembali lagi ke objek, fokus ke saat ini. Ternyata kalau fokus pada saat ini, rasa sakitnya itu sebenarnya ya hanya ada pada detik ini, yang saat ini saja gitu. Dan ternyata pada saat 1 detik itu mau dipecah lagi menjadi yang lebih kecil, menjadi milidetik, dipecah lagi menjadi lebih kecil lagi, ya sebenarnya saat ini pun itu tidak terlalu ada gitu, tidak nyata. Dan dengan itu rasa sakitnya hilang gitu Bante. Tapi kemudian saya nggak bisa menemukan benang merah bagaimana mempraktekkan ini misalnya di dalam bisnis. Di dalam bisnis kita harus banyak melakukan forecasting atau planning ke masa depan.
Lalu kita juga perlu memanajemen kekhawatiran menjadi bentuknya risk management gitu. Nah, ini saya masih bingung bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari gitu, Bante. Terima kasih, selamat malam. Iya. Ya, betul sekali bahwasanya meditasi itu adalah bagaimana antara saat retreat dengan kehidupan sehari-hari itu ada benang merahnya. Tetapi memang dalam kehidupan sehari-hari itu tidak bisa seintensif pada saat dalam retreat. Dalam retreat bisa intensif karena apa? Memang betul-betul waktunya untuk melihat ke dalam batin. Kemudian teman-teman juga semuanya bermeditasi. Tempatnya telah disediakan, semua telah diatur. Maka ketika retreat inilah kemudian betul-betul engage 100% dalam meditasi. Tapi kemudian paling tidak prinsip-prinsip meditasi itu yang sudah dipraktikkan dalam retreat ini juga dibawa ketika dalam kehidupan sehari-hari. Memang tidak bisa yang betul-betul intensif karena dengan berbagai macam katakan masalah yang dihadapi, kemudian juga kehidupan yang begitu kompleks, itu memang tidak bisa betul-betul intensif dalam meditasi, dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi paling tidak prinsip-prinsipnya. Nah, prinsip-prinsipnya di sini adalah kalau kita dalam kita bermeditasi, kita tahu kita akan diajak untuk melihat bahwasanya tidak ada satupun yang kekal dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang kekal dalam apapun yang kita alami. Termasuk yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, itu tidak kekal. Yang kemudian juga memunculkan sebuah pemahaman bahwasanya apapun yang tidak kekal ketika dilekati, itu akan membawa kepada penderitaan. Apapun itu, ketika dilekati membawa kepada penderitaan. Dan juga dalam kita bermeditasi, pada akhirnya juga akan ditunjukkan sebuah pemahaman bahwasanya, seperti tadi misalnya, ketika mengalami rasa sakit, kemudian diperhatikan, betul-betul memperhatikan saat ini dan sekarang, ternyata ya kalau betul-betul diperhatikan ternyata itu hanya sekedar fenomena. Dan tidak ditemukan keberadaan bahwa ada katakan entitas bahwa aku sakit. Ada diri yang sakit, ada makhluk yang sakit, ada aku yang sakit. Itu hanya sekedar katakan fenomena. Fenomena yang juga berubah, tidak bisa dipertahankan. Nah, ketika melihat itu sebagai sekadar fenomena, tidak ada entitas, maka kemelekatan terhadap apapun fenomena yang terjadi, itu tidak akan muncul di sana. Atau paling tidak adalah berkurang di sana. Dan dari meditasi ini, muncul pemahaman bahwasanya segala sesuatu adalah tidak kekal, segala sesuatu pada akhirnya hanya sekedar fenomena yang kalau itu dilekati membawa kepada penderitaan. Nah, ini kemudian teraplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Memang dalam kehidupan sehari-hari, orang bijaksana juga tidak akan kemudian dengan serta-merta tidak melakukan usaha. Anda sebagai seorang berumah tangga. Karena sekali lagi meditasi juga sebenarnya membawa kepada kebijaksanaan. Bahwasanya mana yang terbaik yang harus saya lakukan. Tahu bahwa ini adalah tidak baik, tahu bahwa ini adalah tidak bermanfaat, tahu ini adalah bermanfaat, ini yang terbaik. Maka sebagai seorang berumah tangga pun juga tahu persis bahwa mencari uang juga baik. Bahkan lebih baik ketimbang tidak punya uang. Ketika berbisnis juga tahu bahwasanya punya planning yang terencana, yang betul-betul direncanakan dengan baik, itu lebih baik ketimbang tidak punya planning. Dan bahkan tahu ada risiko-risiko yang harus terjadi. Maka untuk bisa katakan meminimalisir risiko yang ada itu tentu akan lebih baik. Ketimbang kemudian terburu-buru untuk melakukan. Nah, itu semua adalah baik. Karena dengan kita melihat ke dalam diri kita, ke dalam batin kita, kita akan tahu mana yang terbaik untuk diri kita. Nah, sementara melakukan apapun usaha yang memang terbaik untuk dilakukan,
Di saat yang sama, karena sudah paham segala sesuatu adalah tidak kekal, yang tidak kekal itu ketika ada kemelekatan adalah penderitaan, maka orang demikian masih melakukan usahanya. Melakukan yang terbaik untuk mencari materi, untuk mengembangkan bisnisnya. Tetapi di saat yang sama juga orang demikian tidak ada kemelekatan. Karena dia tahu ini pun juga tidak kekal. Ini pun juga berlalu. Tetapi walaupun tidak kekal, ini pun juga bermanfaat. Paling tidak adalah untuk kehidupan sekarang. Tetapi di saat yang sama karena batin sudah terbiasa untuk melihat ketidakkekalan, dia tidak melekat. Maka ketika ia berusaha dan usahanya berkembang, wajar. Karena dia berusaha dengan baik. Tapi kalau kemudian suatu saat harus berpisah dengan apa yang dimiliki, juga tidak menderita. Karena itu juga adalah kewajaran. Bahwa pasti akan berpisah dari apa yang dimiliki. Nah itulah manfaat dari meditasi. Jadi meditasi tidak hanya sekedar melihat saat ini dan sekarang, tetapi juga dengan melihat saat ini dan sekarang kita tahu bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal. Melihat saat ini dan sekarang juga tahu bahwasanya ketika ada kemelekatan, ada penderitaan. Itu juga yang harus dimunculkan dalam kita bermeditasi. Yang kemudian bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Batin semakin melepas, tetapi bukan berarti kemudian tidak ada usaha. Karena usaha jauh lebih baik ketimbang seseorang tidak berusaha atau bermalas-malasan. Tetapi karena ada kebijaksanaan, melihat ketidakkekalan, ia tidak akan menderita. Walaupun terjadi sesuatu yang mungkin kalau tidak ada kebijaksanaan orang menjadi menderita. Itu yang harus dilakukan. Kalau kemudian misalnya ini Sang Buddha. Kan kalau kita meditasi ala Buddhis kan memang role modelnya Sang Buddha kan. Sang Buddha kan manusia yang sudah tidak ada kelekatan kan. Sudah tidak ada kemelekatan sama sekali. Tetapi kenapa beliau masih mengajarkan ajarannya? Karena melihat manfaatnya. Kenapa beliau masih mengajarkan kepada perumah tangga untuk mencari uang? Ya kan, Sang Buddha menyampaikan begini, Dali dayang bikawi dukalo kasming kama bukino. Wahai para biku, kemiskinan itu adalah penderitaan bagi seorang rumah tangga. Maka kemudian beliau dan juga mengajarkan kepada para siswanya, para biku, ketika berbicara dengan perumah tangga, tidak kemudian melarang perumah tangga untuk jangan mencari uang. Tapi justru mengajak perumah tangga untuk mencari uang. Tetapi kalau sudah mengenal hal yang baik, ia mencari uang tanpa melupakan nilai-nilai kemoralan. Dan dia mencari uang, mencari kekayaan, menggunakan dengan bijaksana. Untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Dan yang paling penting lagi adalah ia memperoleh materi tanpa dimabukkan oleh materi itu. Kenapa bisa demikian? Karena memahami ketidakkekalannya. Nah disitulah bedanya. Tapi kalau orang tidak mengenal hal yang baik, pertama mencari materi, kemudian melupakan nilai-nilai kemoralan. Mencari materi dengan cara yang salah. Tidak peduli. Orang lain buntung, yang penting diri sendiri untung. Kemudian setelah mendapatkan materi, tidak terpikir untuk berbagi. Hanya digunakan untuk diri sendiri. Malahan kalau sudah kikir sekali, bahkan untuk diri sendiri juga tidak digunakan. Dan kemudian dimabukkan oleh kekayaannya. Melekat sekali dengan kekayaannya. Dan pada akhirnya penderitaan. Tapi kalau kita paham, kita melihat ke dalam batin kita, melihat ke dalam setiap pengalaman yang kita alami dengan perhatian, maka kita paham dengan ketidakkekalan. Dan justru itu yang penting sekali. Tidak hanya perhatian, tidak hanya sekedar tahu saat ini dan sekarang.
tahu bahwa apapun yang dialami adalah tidak kekal. Yang dari pemahaman mengalami ketidakkekalan yang terjadi pada setiap momen, maka di situ ada kondisi batin yaitu detachment, ketidakmelekatan terhadap apapun fenomena yang ada. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada perjuangan, tidak ada usaha. Anda memilih kehidupan sebagai berumah tangga, ya harus berjuang, harus berusaha. Tetapi atas dasar kebijaksanaan. Sehingga tidak menimbulkan penderitaan yang berlebih. Begitu ya. Terima kasih Bante. Selamat malam Bante. Ya, baik. Saya dari Jogja, belajar meditasi belum lama ya. Pertamanya ikut di ada sebuah wihara yang ngadain kelas ini ya, open meditation Karangjati. ya, once a week ya. Di Karangjati mungkin ya. Iya betul. Terus suatu kali setelah selesai sesi meditasi, ada satu yogi yang nanya, dia juga baru belajar kan. Dia nanya gini, saya itu belajar meditasi belum lama dan saya melakukan juga mungkin belum setengah jam, tapi udah levitasi. Badannya tuh bergetar-getar terus levitasi, kayak katanya keangkat dari lantai ya. Terus dia nanya ke pembimbingnya, coachnya ya, itu wajar atau enggak? Terus pembimbingnya itu bilang, wah itu bagus sekali, itu berarti Anda konsentrasinya sudah begitu dalam. Nah waktu itu saya bingung juga gini, apa korelasinya antara fenomena bergetar-getar levitasi dengan konsentrasi yang begitu dalam. Padahal orang ini belum begitu lama melakukan meditasi ya, jadi termasuk baru juga. Terus dia juga cerita suatu kali habis meditasi buka mata biar itu ada penampakan serem gitu. Lagi-lagi instrukturnya bilang, wah itu luar biasa itu, Anda dapat ini mata dewa. Saya pikir loh mata dewa kok serem banget loh gitu, jadi jiper Bante. Maksudnya saya mikir kalau mata dewanya kayak gitu saya nggak mau. Iya. Terus ada lagi sama kasusnya habis meditasi, dia merasa dapat pencerahan ya, dia merasa dirinya itu raja kosmik. Sudah keliling universe itu katanya 7 kali atau berapa kali selama dia meditasi itu, di sesi itu. Ya instrukturnya bilang lagi, wah itu luar biasa itu Anda dapat hikmat yang luar biasa. Saya bingung gitu loh, korelasinya apa? Karena selama ini kok sepemahaman saya nggak ada yang begitu-begitu ya. Dari saya kan sering dengar podcastnya Bante Santacito, kok nggak pernah ada keterkaitan sama sekali antara yang begono-begono tadi dengan yang Bante suka paparkan. Begitu Bante, terima kasih. Iya baik. Masalahnya kan dia merasa kan, yang lain tidak melihat. Kecuali kalau yang lain melihat dia ada levitasi, wah itu baru berarti itu sesuatu yang betul gitu kan. Tapi kalau hanya merasa, siapapun bisa merasakan. Dalam bermeditasi ada banyak pengalaman yang kadang-kadang aneh, tetapi itu hanya perasaan. Mungkin seseorang merasa dirinya terbang, bisa juga terjadi. Dirinya berputar bisa juga terjadi, tetapi itu hanya perasaan, bukan pengalaman yang sebenarnya. Nah, sehingga itu sesuatu yang ya masih dipertanyakan gitu kan. Apalagi dengan cerita yang tadi yang semakin aneh gitu kan, itu perlu dipertanyakan hal seperti itu. Pada zaman Sang Buddha ada beberapa orang beberapa bhikkhu lah ya, yang mereka memang punya kemampuan, tapi itu memang dari hasil meditasi yang luar biasa. Dan bisa ditunjukkan kepada orang lain. Bisa ditunjukkan kepada orang lain.
Banyak biku pada zaman dahulu yang bisa mengubah dirinya. 1 menjadi 1000. Jadi 1000 kemudian balik jadi 1 lagi. Bahkan 1 menjadi 100.000. Bisa juga terjadi. Jadi 100.000 menjadi 1. Karena kalau tidak menjadi 1 nanti kebanyakan orang nanti. Bisa ambles bumi, bisa tembus tembok, tembus gunung, bisa terbang. Pada zaman Sang Buddha banyak yang seperti itu, tetapi itu muncul dari latihan yang katakan bukan latihan biasa. Dan itu adalah terutama adalah orang-orang yang memang punya kapasitas batin yang luar biasa. Dan orang demikian tidak aneh-aneh. Malahan orangnya itu ya seperti orang biasa, tapi tidak kemudian yang ceritanya kayak tadi menjadi raja kosmik dan sebagainya gitu kan, melihat ada genderuwo atau gimana ini. Tidak demikian. Dan pengembangan yang muncul dari mereka itu adalah pengembangan dari pertama kemoralan yang begitu dijaga. Mereka orang-orang yang sangat bermoral. Jadi moralnya itu dijaga sampai murni sekali. Kemudian ketenangan batinnya juga sampai sangat mendalam. Ya, ada istilah mencapai jana, minimal jana keempat, bahkan sampai namanya arupa jana, mendalam sekali. Dan biasanya para siswa Sang Buddha ini juga para arahat yang juga mempraktikkan kebijaksanaan, pandangan terang yang sedemikian hingga seluruh kotoran batinnya itu hancur, lenyap. Dan itulah mereka menjadi manusia-manusia memang lebih daripada lainnya. Nah, tetapi kemudian dalam meditasi ini yang menjadi tolok ukurnya itu bukan orang bisa melihat hantu. Ya kayak tadi kalau melihat hantu kan malah takut ya. Mending tidak ya. Atau punya kemampuan demikian, apalagi kalau hanya sekedar merasa saja kan. Tetapi lebih kepada bagaimana kotoran batin semakin berkurang dan bahkan semakin lenyap. Itu yang menjadi tolok ukur dalam kita bermeditasi. Tujuannya adalah bagaimana kotoran batin yang ada ini semakin berkurang dan suatu saat itu bisa lenyap. Itu yang menjadi penting. Dan ketenangan yang muncul pun itu juga muncul karena apa? Kotoran batin setidaknya yang tadi pagi dan barusan telah disampaikan 5 lintangan batin itu semakin berkurang dan kalau bisa lenyap. Nah, kalau ketenangan itu muncul demikian, itu baik. Tapi kalau kemudian yang kotoran batin ini masih ada, masih begitu kuat, kemudian orang demikian dikatakan bisa levitasi, bisa melihat makhluk halus, kalau dalam praktik meditasi ini, itu tidak ada gunanya, tidak berguna. Karena tujuan meditasi ini tidak lain adalah melenyapkan kotoran batin dan mengembangkan kualitas-kualitas batin yang bermanfaat. Itu yang paling penting. Ukurannya adalah itu. Kalau dalam meditasi kemudian kok dipahami, diketahui bahwasanya kebencian semakin berkurang, yang dulu suka marah-marah sekarang sudah tidak marah-marah lagi, yang dulu itu keserakahannya itu tidak bisa dikendalikan sekarang sudah bisa lebih menerima. Yang dulu ketika meditasi pasti sepanjang duduk ngantuk terus, sekarang sudah mulai berkurang, artinya meditasinya sudah mulai berkembang. Itu yang terpenting. Bukan masalah punya kemampuan melihat makhluk halus atau punya kesaktian, itu bukan hal demikian. Ya, jadi demikian ya. Dan apalagi itu masih merasa. Jadi itu tidak penting. Makanya kalau sekarang kadang-kadang orang mengatakan misalnya, wah di sini ada ini, ada itu. Merasa mendengar, oh di Candi Borobudur itu ada reliknya misalnya begitu kan. Ya memang kalau ada relik, terus apa? Kita pun juga tidak bisa membuktikan kan. Tidak mungkin kita membongkar Candi Borobudur kan. Untuk mendapatkan relik kan.
Dan kalau sudah dibongkar berarti kalau ada relik pasti sudah diambil. Karena kalau arkeologis itu demikian, benda-benda yang berharga pasti diambil. Sehingga kalau memang ada relik, itu sudah diambil ya. Nah kalau misalnya kalaupun ada relik pun juga, untuk apa juga diberitahukan, wah ada relik di sana. Siapa yang bisa bongkar juga? Mau dipenjara? Ya lebih baik, kalau memang punya kemampuan demikian, lebih baik, di sana itu loh. Itu ada harta karun terpendam. Wah itu lebih berguna. Karena dibongkar pun juga tidak ada yang marah kan. Nah, itu lebih baik demikian daripada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan, kemudian malahan nanti menjadi hal yang tidak sesuai, menyimpang dari meditasi. Ya, gitu ya. Iya, Bante berarti ada kasus-kasus tertentu di mana batas antara halu dan realita itu kabur ya Bante. Untuk orang-orang tertentu dan gimana ngatasin kalau ketemu yang begitu lagi gitu. Atau mungkin dia punya gangguan kejiwaan atau gimana dan dia ikut meditasi. Jadinya makin aneh-aneh, itu gimana Bante? Ya terpenting kita sendiri saja dulu. Artinya memang yang namanya halu, kalau itu dipercaya, ya itu menjadi realitas. Artinya seperti real gitu kan. Bukan realitas, tapi seperti real. Seperti nyata bagi dia. Bagaimana kita mengatasinya? Ya kita lebih ke dalam batin kita sendiri terlebih dahulu. Ya kita bisa melihat lah itu hanya sekedar sebenarnya ya halu. Kalaupun itu tidak halu, itu tidak penting dalam meditasi. Itu saja. Kemudian kembali kepada diri kita masing-masing. Itu yang terpenting. Gitu ya. Jadi nggak usah bother dengan orang demikian. Ya takutnya ikut halu juga. Jadi gimana? halu masal. Ya, takutnya ikut halu juga gitu loh. Oh iya enggak. Ya itu bagi dia, bagi kita enggak menakutkan. Ya begitu ya. Iya makasih ya, Bante. Baik ya. Ya saya kira waktu juga sudah 8:30. Kita lanjutkan meditasi. Dipersilakan. Dan besok pagi seperti biasa jam 3:30 bangun dan jam 4 bisa meditasi bersama di sini. Ya terima kasih. Semoga apa yang disampaikan memberikan pemahaman yang benar, membantu dalam praktik meditasi. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.